Selamat mendengarkan podcast ini. Apa sebenarnya kepentingan kita terhadap Tuhan? Apa kepentingan manusia? Apa kepentingan orang terhadap Tuhan? Mudah menjawab hal ini. Manusia memiliki banyak kepentingan dalam hidupnya. Nah, dalam segala kepentingan tersebut, orang-orang yang percaya adanya Tuhan akan melibatkan Tuhan di dalam persoalannya, ya, untuk bisa menerima pertolongan Tuhan. Sebenarnya pada intinya orang-orang seperti ini tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap Tuhan secara pribadi. Tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap pribadi Tuhan. Kepentingan mereka adalah menjalankan roda hidup untuk memperoleh berbagai kesenangan yang juga dikejar oleh orang lain. Dalam hal ini Tuhan hanya menjadi alat yang dipakai bila dibutuhkan dan bisa dibuang kalau sudah tidak dibutuhkan. Jadi pada dasarnya orang-orang seperti ini tidak memiliki kepentingan terhadap Tuhan, sebab kepentingannya banyak. Kepentingannya banyak untuk diri sendiri, tetapi tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap Tuhan, sebab Tuhan hanya menjadi alat, dipakai kalau dibutuhkan, dibuang kalau sudah tidak dibutuhkan, saudara. Tetapi ada juga orang-orang yang memperlakukan Tuhan lebih baik atau lebih sopan. Nah, ini saya kira banyak di antara saudara demikian, ya. Melibatkan Tuhan dalam segala persoalan hidup dan selalu berusaha menjalankan kehidupan keberagamaan atau menjalankan kehidupan kerohaniannya dengan setia. Orang-orang seperti ini akan berusaha terus untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan berusaha memiliki persekutuan dengan Tuhan, sebab mereka sadar bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama. Ini adalah orang-orang baik di dalam gereja yang memang mau terhindar dari neraka. Tentu saja orang-orang seperti ini juga memiliki pengabdian terhadap Tuhan, walau porsinya biasanya terbatas. Orang-orang seperti ini sebenarnya masih masuk kelompok memikirkan kepentingan dirinya terhadap Tuhan. Mereka belum bisa menyerahkan segenap hidup, belum bisa menyerahkan segenap hidup dan melayani Tuhan dengan segenap hidup. Ini termasuk kelompok orang-orang yang memikirkan kepentingan dirinya terhadap Tuhan. Nah, sekarang saudara mau saya ajak untuk moving to the next level, yaitu memikirkan apa sebenarnya kepentingan Tuhan terhadap kita. Kalau tadi itu kepentingan kita terhadap Tuhan, ada kelompok orang yang hanya memanfaatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai alat semata-mata, dipakai bila dibutuhkan, dilupakan kalau tidak dibutuhkan. Tapi juga ada orang-orang baik seperti sebagian besar saudara ini, ya, yang sadar bahwa Tuhan itu kebutuhan, mencari Tuhan juga, saudara, selalu juga menghubungkan dirinya dengan Tuhan, ya, menyadari Tuhan itu kebutuhan. Mau terhindar dari neraka, mau jadi orang baiklah. Kalau mau terhindar dari neraka kan mau jadi orang berkenan atau orang baik. Tetapi saya khawatir Anda masih dalam kelompok orang yang memikir kepentingan dirinya, kepentingan diri. Nah, sekarang kita masuk ke level berikut nih kalau bisa.
memikirkan apa sebenarnya kepentingan Tuhan terhadap kita. Kalau kelompok tadi kepentingan kita terhadap Tuhan. Saya sudah mulai khotbah ini dengan catatan. Ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Ikuti. Memikirkan atau mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap kita. Ini hanya bisa digumuli oleh orang-orang percaya yang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah tidak mempersoalkan kepentingan mereka sendiri sama sekali. Mereka hanya mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap diri mereka. Sebenarnya Tuhan juga bisa tidak perlu membawa kita, menyeret kita masuk ke dalam kepentingannya. Sebenarnya Tuhan juga bisa tidak perlu. Sebab Tuhan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Tetapi karena kita anak-anaknya, Tuhan berkenan membagi bebannya. Nah, nanti kita akan melihat teks atau ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita diberi karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Nah, untuk bisa dilibatkan Tuhan, ini masalah, saudara. Sebab Tuhan akan terlebih dahulu menjadikan kita layak bagi Dia. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan itu membutuhkan saudara, ya, membutuhkan tenaga saudara, membutuhkan uang saudara, membutuhkan sumbangan saudara. Nah, itu yang dulu saya lakukan. Ya, saya melakukan kesalahan. Sekarang saya sadar itu kesalahan. Jadi saya tidak mau ulangi lagi. Jangan sampai kita mengesankan Tuhan itu membutuhkan pertolongan kita, saudara. Biasanya orang-orang kaya bisa tidak bertobat gara-gara ini, saudara. Ya. Untuk bisa dilibatkan Tuhan, Tuhan terlebih dahulu menjadikan kita layak bagi Dia. Jadi kalau baru-baru ini ada orang yang mengatakan, apa yang saya bisa bantu, Pak? Kami merasa sangat diberkati oleh pelayanan Bapak, kami diubahkan. Sekarang apa yang saya harus lakukan, Pak? Ya, you ikuti dulu. Saya masih berkata, you ikut dulu aja ke gereja. Saya tidak bilang ini butuh itu, enggak. You ikuti dulu, you datang ke gereja dulu. Jadi kalau kita menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, itu bukan langsung untuk kepentingan Tuhan, saudara. Itu baru kita menjadi layak dulu, saudara. Layak bagi Tuhan. Jadi jangan merasa kalau anak-anak kita itu masih belum dewasa, sekolah rajin, dapat nilai baik, itu kan merasa dia sedang membantu orang tua. Bukan. Itu belum secara langsung bantu orang tua. Nanti ada langkah berikut, saudara. Jadi kita harus mengerti kalau kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu baru langkah pertama. Itu baru langkah pertama. Itu tidak atau belum secara langsung menjawab kepentingan Tuhan. Nah, kalau sudah hidup tidak bercacat, tidak bercela, manusia batiniah kita benar, tidak jahat sama orang, ya, betul-betul hidup kita bersih. Nah, barulah kita akan diajar Tuhan memikul salib. Lukas 14 ayat 27, memikul salib. Bagaimana kita bisa memikul salib kalau kehidupan kita belum benar-benar bersih, ya, di hadapannya, atau belum dewasa? Bagaimana bisa? Orang-orang yang memikul salib itu orang-orang yang sudah dianggap Tuhan pertama pantas, ya. Ya, orang belum sempurna penuh, ya, saudara. Tapi pasti memenuhi kriteria orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita harus yakin kita bisa. Kalau kita berusaha, kita bisa. Yang kedua, orang-orang yang memikul salib itu sudah tidak lagi memiliki persoalan atau tidak memiliki problem lagi. Memang dalam hidup sehari-hari dua hal ini sering tidak dibedakan, saudara, antara problem dan masalah.
persoalan dan masalah. Itu agak mirip ya. Problem itu problem bahasa Inggrisnya. Kalau masalah itu concern. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan mendewasakan kita atau membuat kita hidup tidak bercela itu melalui proses, saudara. Ya, melalui proses. Saya sudah membawa saudara masuk ke level ya, level ini ya. Apa kepentingan Tuhan terhadapku? Betul? Saya sudah tidak bicara apa kepentinganku terhadap Tuhan ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara problem dan masalah. Walaupun ini kelihatannya sama tapi beda. Problem dalam bahasa Inggris problem juga. Tapi dalam concern ini bisa kepentingan ya, bisa masalah. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memakai seseorang sebelum orang itu memenuhi kriteria ya. Ya Tuhan bisa pakai siapa saja, setan pun bisa dipakai kalau perlu. Menguji Ayub pakai setan. Ya kan? Tapi kita mau menjadi alat Tuhan yang benar atau secara ideal, saudara. Untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan secara ideal, kita harus hidup tidak bercela atau bersih. Hidup bersih, tidak bercela. Nah ini juga pengertiannya bisa abstrak. Tapi sementara saya anggap sudah tahu bersih. Tidak melanggar hukum jelas, tidak menyimpan kebencian dendam iya, ya. Nah, untuk itu Tuhan menggunakan problem-problem. Maksud saya maaf ya, menggunakan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengerti itu, kita tidak menjadikan hal-hal yang menyakitkan, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu sebagai problem, tapi concern. Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mau menjadi seorang pemain bola, ya, harus lari pagi, setiap pagi harus lari 10 kilo, itu problem atau masalah? Mestinya bukan problem tapi masalah, concern atau kepentingan. Bisa. Nah kalau kita bisa mengerti itu lewat proses apapun, bentuk aku Tuhan, ajar aku Tuhan, didik aku Tuhan. Nah masalah-masalah itu akan kita responi dengan respon yang positif, sehingga itu akan membentuk kita ya. Selanjutnya kita akan berusaha untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Dan Tuhan akan mempertemukan kita dengan banyak Lazarus seperti yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 16 ya. Lazarus yang tergeletak di depan rumah orang kaya. Itu problem atau masalah itu? Itu menjadi concern. Kalau jadi problem, saya sedang membedakan antara problem dan masalah. Kalau menjadi problem, ya orang tidak akan menyentuhnya. Sama seperti Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Mungkin kita baca supaya lebih jelas, saudara. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, sekarat maksudnya kalau bahasa bebas kita. Terus? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam dan Lewi yang lewat di TKP, tempat kejadian perkara, menganggap itu problem. Siapa sih orang yang mau punya problem? Kan gitu, saudara.
cari masalah kamu. Nah, itu bahasa sehari-hari. Mestinya kalimat yang tepat, kamu mencari problem. Kamu mencari kesulitan itu. Jadi kesulitan yang tidak dianggap kesulitan itu masalah. Kesulitan yang dianggap sebagai kesulitan menjadi problem. Kesulitan yang dianggap sebagai bukan kesulitan, masalah. Sulit bukan nggak sulit, tetapi bukan problem, ya masalah. Nah, bagi para imam dan Lewi yang lewat apa tadi? TKP itu menganggapnya itu problem, maka dia menghindarinya. Terus yang berikut ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, ini namanya concern. Aku concern dengan hal ini. Aku punya kepentingan dalam hal ini. Ini masalah buat saya. Buat orang Lewi, orang yang tergeletak tadi, bukan masalah, tapi problem. Dia gak mau. Punya kesulitan tuh gak mau. Dia menghindarinya. Makanya kalau orang tidak mau didewasakan lewat kesulitan-kesulitan, tidak mungkin dia akan bisa menerima kesulitan sebagai masalah. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin orang tidak dewasa melayani Tuhan. Tidak mungkin. Orang Samaria itu menganggapnya ini masalah buat dia. Memang mendatangkan kesulitan. Emangnya gampang? Emangnya mudah meninggalkan bisnis, mengorbankan tenaga, uang, waktu, sampai dibawa ke penginapan dia jamin lagi? Itu dia concern banget. Tapi itu kesulitan, saudara. Orang yang mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap dirinya akan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia sudah tidak lagi mempersoalkan kepentingan dirinya. Ia tidak lagi merasakan sakit dirinya, tapi sakitnya Tuhan. Dalam tanda kutip, sakitnya Tuhan. Nah, ini barulah orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Maka tadi yang saya sempat bicara cepat itu, you mesti dewasa dulu. Dan pendewasaan kita selalu melalui kesulitan, hinaan, perlakuan tidak adil, pengkhianatan, tikaman. Selalu melewati itu. Selalu. Supaya nanti you akan bertemu dengan Lazarus, bertemu dengan orang yang dirampok seperti itu, dan Anda tidak anggap itu sebagai problem, tapi sebagai masalahmu. Anda concern dengan hal itu. Tanpa sadar banyak orang menganggap pekerjaan Tuhan di mana ia harus berkorban bagi sesamanya itu problem. Nah, liciknya banyak orang Kristen yang baik ini bukan menghindari, mengambil sebagian kecil. Dan dia merasa bisa bertanggung jawab kepada Tuhan nanti. Padahal Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kamu mau sungguh-sungguh mengabdi atau tidak sama sekali. Maksud saya mengatakan ini bukan berarti lalu kalau saudara menolong orang, lalu saudara harus keluarkan semua uang saudara. Bukan. Tapi harus ada kesediaan, apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus bertindak. Jangan menghindarinya atau ikut mengambil bagian hanya ala kadarnya. Memang Anda tidak berkata begini ya, pekerjaan Tuhan itu tidak menguntungkan.
Ya, Anda tidak mengatakan begitu, tetapi di dalam jiwamu engkau menganggap itu tidak menguntungkan untuk dirimu sendiri. Makanya kalau membangun rumah, membeli kendaraan, jalan-jalan ke luar negeri, mengadakan pesta ulang tahun, menyelenggarakan pesta perkawinan dan lain sebagainya, Anda punya concern di situ. Anda punya concern. Anda kan belain. Berapapun Anda kan belain. Anda kan berusaha melakukan yang terbaik. Rela berjuang untuk hal tersebut. Karena itu kepentinganmu, concernmu. Itu bukan problem, itu masalah. Anda bisa berbuat apapun demi concern saudara itu. Apapun Anda lakukan. Tapi kalau untuk Tuhan tidak. Apalagi kalau lihat gereja sudah tidak benar, pendeta sudah tidak benar, Anda sudah mulai, udah nggak ada yang bisa dipercayai. Lalu Anda punya semacam pembenaran untuk tidak berbuat maksimal untuk Tuhan. Kalau pendeta sudah merasa full time itu sudah segalanya dia. Padahal tidak sedikit jadi full time hanya karena mau mengeruk kekayaan jemaat. Dia nggak rela memberikan hidupnya. Paling tidak dia cuma nggak mau capek kerja aja. Nggak sulit kok, cuman besok mendoakan orang khotbah itu isi judu. Tapi dapat jaminan hidup. Yang lebih sulit kalau dagang soto, dagang baju, kerja sama orang, berangkat pagi, pulang malam, diomeli, mengejar target, capek. Sekarang jadi pendeta full timer demi pekerjaan Tuhan. Oh tidak, kau melarikan diri dari kesulitan. Kalau mau jadi pendeta itu jadi pendeta yang benar-benar pendeta, benar-benar tidak melihat kepentingan diri sendiri. Sebab kalau pendeta sudah di kelas atau di level tertentu, katakanlah seperti saya ini, udah tidak sulit lagi untuk hidup. Undangan khotbah di mana-mana, kepercayaan orang begitu besar kepada saya. Jadi kalau saudara menganggap pekerjaan Tuhan itu adalah concern, bukan masalah. Mungkin Anda masih berkata, oh buat saya bukan masalah. Masalah nyatanya kamu gak pegang kok. Nyatanya you gak berani all out kok. Bukan masalah gimana. You belum ketemu Tuhan yang punya pekerjaan, you menyesal nanti. You bakal menyesal aja. Jadi kalau saya memaksa saudara terlibat seperti saya lakukan all out buat Tuhan, saya gak mau memaksa. Terlalu saya melecehkan Tuhan. Pekerjaan yang begitu agung, saya mesti paksakan. Gak usah, you kalau mau silakan. Gak mau ya sudah, mau ayo. Berbeda dengan orang yang menganggap pekerjaan Tuhan itu masalahnya, concernnya. Ia akan rela berbuat apapun tanpa batas. Sedangkan untuk kepentingan diri sendiri tidak menganggapnya itu sebagai masalah atau problem, tidak ada. Buat kepentingan diri sendiri nggak ada problem, juga nggak ada masalah. Inilah orang-orang yang mempersoalkan kepentingan Tuhan terhadap dirinya, bukan kepentingan dirinya terhadap Tuhan. Tadi kepentingan kita terhadap Tuhan dibagi dua ya. Ada kelompok satu yang hanya menggunakan Tuhan kalau dibutuhkan. Yang kedua, ya dalam segala hal dibutuhkan dan Tuhan dicari juga. Ya dia nggak mau masuk neraka juga. Ya ke gereja juga. Ya terus mau mencoba untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya belajar mengenal Tuhan. Tetapi masih di area mempersoalkan kepentingannya terhadap Tuhan. Tuhan engkau kebutuhanku. Sampai titik tertentu kita bisa berkata, Tuhan aku kebutuhanmu. Sebenarnya Tuhan bisa tidak membutuhkan Anda. Tapi kalau kita menjadi orang yang benar-benar tidak bercela, ya Tuhan, lalu kita rela mempersembahkan hidup tanpa batas, Tuhan bisa berkata, kamu kebutuhanku. Aku cari orang-orang seperti ini. Tapi orang itu tidak merasa berjasa juga buat Tuhan. Sebab dia sadar semua karena anugerahnya Tuhan juga. Terkait dengan hal ini Paulus mengatakan Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba. Atau 2 Korintus 5 ayat 14-15. Kalau aku hidup sepenuhnya bagi dia. Jadi jangan heran kalau di 1 Korintus 9 ayat 18
1 Kor 9:15, Paulus mengatakan, inilah upahku. Kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu concernnya. Kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Anak-anak yang mengerti budi baik orang tua, itu membela orang tua tanpa batas juga. Udah ndak mikir diupahin, karena sadar bahwa apa yang diperbuat orang tua terhadap dirinya itu nggak kebalas. Saya merasa sudah sakitnya dikhianati orang. Itu bukan sekali, berkali-kali. Dan saya juga tidak bisa ngerti kok orang jahat begitu gitu. Nggak bisa ngerti saya. Jadi dengan merasakan itu, jadi saya mikir begini, kalau aku berkhianat kepada Tuhan, betapa sakit hati Tuhan. Dia memberikan dirinya untukku. Loh, kok aku masih mau minta ini, minta itu, seakan-akan aku punya kepentingan. Aku udah tidak boleh punya kepentingan lagi. Yang ku persoalkan itu kepentingannya. Keselamatan diberikan kan supaya aku dikembalikan ke rancangan semula. Itu yang saya harus persoalkan. Yaitu bagaimana Tuhan mengizinkan aku masuk berbagai keadaan yang sulit, yang melaluinya aku diubah dan disempurnakan. Jadi persoalan yang sulit itu tidak boleh membuat aku marah dan bersungut-sungut. Aku ada concern di sini. Pelari, maksud saya pemain bola yang mau jadi pemain bola yang hebat, ayo lari ya pagi lari 10 kilo. Dia harus lari. Dia harus membuat kakinya kuat. Tiap pagi harus 10 kilo. Itu Anda punya concern nggak? Sama dengan olahraga. Aduh, problem loh olahraga itu. Makanya orang menghindari olahraga. Buat dia problem. Tapi kalau dia sadar, aku concern dengan kesehatanku, dia olahraga. Bahkan sangat ekstrim ya di Kisah Rasul pasal 20, saudara. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24, saudara. Mari kita baca. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Penjara dan sengsara menunggu aku. Ini kan orang yang di mata sesamanya cari problem. Tapi Paulus cari masalah. Dia concern. Lu cari problem. Oh enggak, aku enggak cari problem, aku cari masalah. Terus? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oh itu toh, concernnya itu toh. Karena concernnya begitu ya, jadi begitu, saudara. Ya, itu ya, saudara. Memang orang yang pelayanan seperti ini ya, pelayanan pekerjaan Tuhan itu, concernnya itu bisa nggak kebaca loh, saudara. Tapi gimana pun akan tahu gitu. Kalau misalnya ada orang tergeletak di pinggir jalan, ada orang lihat lewat, terus ada dokter lewat dan polisi lewat, semuanya menolong, ya kan? Betul nggak? Nolong. Pertama maksudnya memang nolong orang itu. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit, ada dua concern. Yang satu mengobati, satu apa? Polisi punya concern apa? Mencari masalah, siapa yang mukul, siapa yang merampok, ada apa? Beda concernnya. Udah pisah tuh. Pertama mau menolong. Pertama itu. Setelah itu pasti beda concernnya. Yang satu merawat, satu urusan kriminalnya. Yang satu urusan kesehatan, satu urusan kriminal. Nah ini masalah beda lagi, tapi saya sudah expand lagi tuh kebenarannya, saya panjangin. Ya.
Jadi kita tidak heran kalau Paulus bisa berkata begitu. Penjara sengsara menunggu aku. Dia sudah tidak punya kepentingan hidup. Nah, saudara mungkin berkata, Pak, tapi kita kan bukan Paulus. Jelas bukan. Tapi prinsipnya sama. Karena Paulus itu belajar dari gurunya. Juga guru kita. Siapa? Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau orang punya prinsip hidup bagi Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu tidak mungkin jadi orang gagal, tidak mungkin. Tapi ingat loh, karakternya dulu yang baik. Jadi kalau ada orang bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan, lalu full time melayani, tapi karakter nggak baik, dia akan jadi batu sandungan. Tidak mungkin dia bisa all out dengan benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia harus dewasa berpikir, dewasa bertindak, dewasa berucap, jujur dalam keuangan, benar dalam moral. Semua harus benar dulu. Rasanya kita terlambat tahu, saudara. Makanya kalau kita lihat sekolah Alkitab itu ya, 4 tahun lalu orang boleh khotbah gitu. Miris, saudara. Sekarang miris kita. 4 tahun lalu bisa khotbah, lalu ada gelar STH, terus pendeta. Bukan saya melecehkan loh. Asal benar-benar selama 4 tahun atau 3 tahun setengah itu dia bertumbuh terus. Atau dari kecil sekolah minggu dia bertumbuh. Bisa. Tapi oke lah, kita tidak bisa menuntut anak muda usia 24 tahun, 25 tahun untuk sempurna. Sekarang kita usia sudah 50 tahun lebih. Ya. Kita buat apa sekarang? Masa kita masih merasa punya kepentingan? Makan udah gak bisa banyak loh. Ada saja masalah di tubuh kita. Lalu seakan-akan kita masih mau hidup panjang. Seakan-akan kita gak akan mati. Coba betapa konyolnya kita. Ya tapi ini untuk anak-anak kita. Anak-anak punya rezekinya sendiri. Ajar mereka mandiri dan punya fighting spirit. Bergumul. Bisa. Dulu juga kita tidak punya apa-apa bisa hidup. Masa mereka tidak bisa? Bisa. Kitanya penuhi bagian kita. Saya tuh ya saudara serius ya. Serius. Mempersoalkan gini, Tuhan sebenarnya maumu itu apa? Sampai akhirnya Tuhan itu mengajar yang ini. Mengajar yang ini. Satu hal gini. Kalau kamu hidup suci, kalau kamu taat, kamu kudus, itu tidak secara langsung untukmu sendiri. Oh gitu ya. Dulu kan kita kalau waktu kecil kita bisa ngelukis bagus terus, nih ma, bagus nih. Kayak kita bantu mama gitu loh. Tahu maksudnya? Ini mah bukan untuk mama, untuk kita. Tapi mama yang dalam kebesaran jiwa ya senang mama, senang anak mama pinter. Nih mama nih laku bagus nih. Mama lihat, aku bisa makan nih, bisa makan. Bisa makan lu yang kenyang bukan mama. Mama lihat dong, aku bisa makan nih, aku bisa makan sendiri pakai sendok aku bisa makan sendiri. Ya bagus anak mama pinter. Yaitu anak kecil. Bayangkan kalau usia 30 tahun masih, mama aku bisa pakai celana sendiri. Kita sudah umur 50 tahun lebih lalu masih, Tuhan lihat aku gak berdosa ya. Ya udah tua, lu mau bikin dosa apa? Kelasmu itu udah bukan kelas tidak berbuat dosa. Kelasmu itu kelas yang menjadi seperti anggur tercurah, roti terpecah. Nah bayangkan kalau sudah tua, masih cerewet, masih bengis, masih materialistis, gila berlian. Udah lu bayangin deh. Kita kalau ngomong begini nih ya, kayak dianggap gini loh, kayak kurang pergaulan gitu. Kayak mau punya kepentingan apa gitu. Nggak ada. Saya duka cita berhari-hari saudara. Saya lihat orang kok nggak sadar ya. Pekerjaan Tuhan ini kan besar ya saudara. Merubah manusia loh saudara. Kita ngerubah diri kita sendiri dulu. Nah ngerubah diri sendiri aja tidak mau. Repot nggak saudara? Saya bicara ini tidak ada maksud apa-apa, tulus. Supaya saudara mengerti bahwa kebenaran ini memang luar biasa ya. Mengubah. Kalau kita sudah bisa bicara sedalam ini saudara, ini luar biasa. Amin. Ini tidak mungkin didapat oleh orang yang hidupnya sembrono. Ini didapat orang yang walaupun belum sempurna seperti Tuhan Yesus, serius mencari kebenaran. Sampai ngomong seperti ini nih.
Itu kan seperti pedang bermata dua, menikam ke depan, menikam ke belakang, menikam kita. Nah, saudara-saudara, jangan hanya setuju dengar khotbah begini. Setuju Om, setuju Pak, bagus banget khotbahnya. Anda mesti bereaksi secara benar dengan berubah, mengubah diri, saudara. Aduh, kalau saya lihat ya orang-orang itu kan, saya lihat yang tadi saya katakan, kalau pekerjaan Tuhan ancaman, maka dihindari kan. Tapi kalau yang namanya beli mobil, jualan-jualan, beli berlian, kok bisa concern begitu? Ya enggak apa-apa kalau masih muda, masih remaja, ABG gitu. Sekarang kita udah tua. Kita yang mesti mempersoalkan dengan serius, Tuhan, apa kepentinganmu terhadap aku? Kalau Tuhan tanya, lah sekarang kepentinganmu apa? Nggak ada Tuhan. Aku bisa selamat terhindar dari neraka ini sudah kamsia-kamsia saya Tuhan. Tuhan memberikan dirimu di kayu salib untuk menebus dosaku, itu sudah nggak kebayar. Sekarang bagaimana kita mau memanfaatkan Tuhan sih? Gitu loh saudara. Karakternya dibenahi dulu, ini yang penting. Wataknya itu harus benar dulu saudara. Pokoknya harus benar dulu, watak karakter kita harus benar dulu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, jadi begini saudara. Menderita untuk Tuhan itu karunia. Artinya kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Kita memikul bebannya, merasakan sakitnya. Tuhan itu tidak membedakan pedang atau pendeta loh. Semua anak-anak tebusan yang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan membuat kasta. Jangan membuat kotak-kotak. Ini kotak pendeta, ini kotak jemaat. Salah loh saudara. Jadi kalau saya sempat bisnis dan orang-orang dekat saya tahu, saya persembahkan buat Tuhan. Saya beri contoh. Jangan you bilang tuh pendeta lu gampang ngomong dapat amplop. Saya udah buktikan sampai sekarang. Karena tidak ada orang yang, ya saya bukan tidak ada orang, saya belum lihat kali, yang tidak memisahkan antara pekerjaan sekuler dan pelayanan. Seluruh kegiatan hidup kita itu pelayanan. Ngurus keluarga itu pelayanan. Cari uang itu pelayanan. Ngurus anak sekolah itu pelayanan. Yang semua itu untuk kepentingan Tuhan. Ya nanti saudara akan bisa mengerti ya, bagaimana menempatkan hidup ketika saudara berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Nanti saudara akan bisa menempatkan diri. Tadi saya sempat singgungkan, ini sebagian besar ini ya, termasuk orang Kristen yang sopan tadi itu loh. Tapi sebenarnya masih kelompok orang yang hidup untuk kepentingan sendiri. Apa kepentinganku terhadap Tuhan? Nah sekarang saya mengajak Anda untuk moving to next level. Apa kepentingan Tuhan terhadap aku? Sebenarnya Tuhan tuh nggak punya kepentingan, bisa tidak punya kepentingan apa-apa. Saudara dan saya bisa buat apa? Tapi karena kita anak-anaknya dan Tuhan menyediakan kemuliaan bersama dengan putra tunggalnya Tuhan Yesus, saudara diperkenan memikul bebannya atau merasakan sakitnya Tuhan. Tapi harus proses dulu. Makanya problem-problem, maksud saya kesulitan-kesulitan yang kita alami harus dijadikan bukan kesulitan, tapi masalah concern. Karena Tuhan punya concern itu. Tuhan punya concern ini, aku harus punya concern juga. Jadi kalau Tuhan mengizinkan misalnya you dilukai orang, you difitnah, langsung marah. Loh Tuhan yang ngizinin kok. Tuhan punya concern, yaitu kamu dewasa loh, kamu kok salah menanggapi apa kejadian itu. Jadi nggak nyambung kan. Makanya perlu seorang pelayan Tuhan yang mengajarkan ini. Tapi kalau saya mengajarkan salah, misalnya begini, apa masalahmu? Saya ditindas sama mertua, dalam nama Yesus, roh tindasanku cabut. Loh, tindasan itu memang diizinkan untuk mendewasakan.
Oke? Ya, Roma pasal 8:17 dibaca dulu. Kenapa kita diberi Tuhan kesempatan untuk memikul bebannya? Karena no crown without cross. No crown without cross. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kan harus menderita, kan harus pikul salib, kan harus punya masalah, harus ada Lazarusnya, betul nggak? Harus ada orang yang digebuki di pinggir jalan dirampok mau mati itu, harus ada kan? Tapi kalau you anggap itu problem, karena itu sulit, Anda hindari, ya udah, Anda tidak bisa dimuliakan. Sekarang gini ya saudara, langkah awal dulu, saudara harus benar dalam segala aspek. Itu dulu deh. Jujur, kudus, soal duit, soal moral, harus benar dulu. Yuk kita bersama-sama. Saya juga mengerti itu bukan hal yang mudah, tapi ayo bersama-sama saudara. Ya, amin.